Oke guys, di sini kita akan mencari tahu ada apa aja sih sejarah-sejarah di dalam Museum Fathahillah. Di sini gue bersama Muhammad Rizky Ramadan, Raga Bagus Dewantara. dan gue sendiri Mikael Alif Adam. Yuk kita cari tahu ada apa aja sih di dalamnya. What it means to reciprocate. How much can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't call a spade a spade. Oke, sekarang kita udah di dalam ruangan yang paling bersejarah dalam sejarah Jakarta, yaitu di ruangan Tarumanegara. Nah, di sini kita bisa ngelihat di ruang ini menampilkan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi di wilayah Jakarta Barat. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan bercorak Hindu yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Raja ini terkenal karena perhatiannya terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terutama melalui pengelolaan sistem irigasi. Nah, bisa dilihat di sekitar sini, ini ada sejarah-sejarahnya. Coba dikasih tunjuk. Oke, kali ini kita berada di ruangan bagaimana terbentuknya Balai Kota menjadi Museum Jakarta. Sejak awal abad 17, gedung yang kini dikenal Museum Jakarta memiliki peran penting dalam sejarah kota ini. Pada tahun 1620, bangunan ini terdiri sebagai Stadius Batavia atau Balai Kota Batavia yang menjadi pusat pemerintahan VOC. Disinilah urusan administrasi, pengadilan, dan pencatatan sipil dilakukan selama masa kolonial Belanda. Pada abad ke-18 hingga ke-19, fungsi gedung ini terus berkembang. Selain sebagai kantor pemerintahan, area di depan balai kota dilengkapi dengan balkon dan borders yang digunakan sebagai tempat eksekusi hukuman mati secara terbuka. Praktik ini menjadi simbol kekuasaan kolonial sekaligus alat kontrol terhadap masyarakat saat itu. Memasuki abad ke-20, peran gedung ini mulai berubah. Setelah pusat pemerintahan Batavia dipindahkan ke daerah selatan, gedung balai kota tak lagi menjadi pusat administrasi utama. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini sempat difungsikan untuk kepentingan militer. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, lalu sebagai markas komandan militer Jakarta hingga awal 1960-an. Pada tahun 1974, atas gagasan Gubernur Ali Sadikin, bangunan ini resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Jakarta, yaitu sekitar pada 400 tahun lalu dari Kepulauan Banda, rempah-rempah seperti pala dan cengkeh membuat bangsa Eropa datang ke Nusantara, terutama Belanda, karena nilainya yang sangat tinggi di pasar dunia. Kepulauan Banda kemudian diakuisisi dan menjadi titik awal kolonialisme di wilayah Indonesia. Seiring waktu, pengaruh kolonial semakin meluas. Pada tahun 1619, VOC mendirikan kota Batavia di atas reruntuhan kota Jayakarta. Batavia berkembang menjadi pusat perdagangan dan militer Belanda sekaligus pusat kendali kolonial di Asia. Kota ini terus berubah mengikuti pergantian kekuasaan dan pengembangan zaman. Batavia perlahan tumbuh besar menjadi kota yang sangat besar dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Kini kota itu dikenal sebagai Jakarta, sebuah kota metropolitan yang dihuni sebagai etnis menjadi pusat bisnis, industri, dan pemerintahan Indonesia. Jakarta terus berkembang, menciptakan sejarah baru, dan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Oke, di sini saya berada di tempat Sunda Kelapa, yaitu Sunda Kelapa sejarahnya pelabuhan tua yang sudah ada sejak sekitar abad ke-5 Masehi. Pelabuhan ini awalnya berkembang sebagai bagian dari kota kerajaan Tarumanegara, lalu menjadi pelabuhan utama kerajaan Sunda Pejajaran. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan yang sangat ramai pada masanya. Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan pada masa kerajaan Sunda, Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan ekspor utama, terutama untuk lada, komoditas yang sangat bernilai di pasar internasional. Pedagang dari berbagai wilayah seperti Nusantara, Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa datang dan singgah di pelabuhan ini. Aktivitas dagang inilah yang membuat Sunda Kelapa
tumbuh menjadi kawasan penting, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga budaya. Dan untuk kedatangan bangsa Eropa, yaitu memasuki abad ke-16, bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara pada tahun 1522. Kerajaan Sunda menjalin perjanjian dengan Portugis untuk melindungi Sunda Kelapa dari ancaman kerajaan lain. Sebagai tanda perjanjian, Portugis mendirikan tugu peringatan yang dikenal sebagai Padrao. Namun kehadiran Portugis justru memicu konflik baru wilayah ini. Dan untuk perebutan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan Islam dan Kesultanan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatihillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Setelah kemenangan tersebut, Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Kota Jadi Jakarta. Dan untuk maknanya, Sunda Kelapa menjadi bukti bahwa Jakarta telah menjadi pusat aktivitas paling penting jauh sebelum masa kolonial Belanda. Pelabuhan ini adalah cikal bakal lahirnya Jakarta, tempat awal pertemuan berbagai bangsa, budaya, dan kepentingan. Dan di sini saya ingin mengasih lihat untuk peninggalan Sunda Kelapa atau dari pelabuhan, yaitu ada miniatur kursi panjang, dan di sini ada kontak penyimpanan, wadah timbangan beras, dan alat ukur dan lain-lain. Nah, ini untuk sebagai sejarah awal dari pelabuhan Indonesia, atau bisa dibuat awal terjadinya Jakarta. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke guys, sekian tugas video Pancasila kami. Mungkin gak banyak yang bisa ditampilkan karena kondisi yang gak kondusif. Ya, sekian dari kita. Thank you dan terima kasih. What it means to reciprocate. How much can I be expected to tolerate? So I started to think